besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh indah pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkorban bagi kami dan kami sangat layak di hadapan-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Selamat tahun baru Cina. Lupa katakan selamat tahun baru Cina sebelum ini. Selamat tahun baru Cina kepada Cap Gome juga, kepada yang berbangsa Cina, bangsa Cina, dan juga selamat tahun baru Cina Cap Gome juga dengan mereka yang menantu Cina, kawin dengan Cina, seperti Gary kan, yang kawin dengan Cina. Dan juga selamat tahun baru Cina dan Cap Gome juga bagi mereka yang yang kerja dengan Cina dan juga yang masuk kedai Cina. Haleluya. Semua kita lah yang tahun baru Cina. Nah, sangat diberkati. Saya sangat suka dengan nyanyian yang terakhir itu. Saya sangat suka dengan nyanyian yang terakhir dengan cara speeding dia. Pastikan kita nyanyi itu untuk terakhir nanti lepas saya khotbah. Dengan speednya yang begitu luar biasa itu. Jangan lupa. Lalu sekali lagi selamat berjumpa dan selamat beribadah kepada kita. Dan sangat luar biasa karena minggu depan kita akan mula pukul 10. Kita mula pukul 10. Dan kalau kamu lambat, kamu akan ketinggalan. Dan juga minggu depan adalah kita dilawati oleh ketua daerah kita, Reverend John Bara. Dan kita sangat bersyukur karena minggu depan juga adalah ulang tahun kita mula kebaktian bahasa Malaysia di BM Grace. Tetapi kita tidak akan buat apa-apa perayaan seperti yang kita buat di hotel tu hari? Continental. Bukan di mana tuh, di Icon Square. Hanya kita mau ingat bahwa gereja kebaktian ini mula pada 2015. Dan kita tahu bahwa Tuhan membawa kita berjalan ke arah yang Tuhan mau. Bukan yang kita mau kan? Bukan yang kita mau. Saya rasa hampir 10 tahun ini kita berjalan ikut Tuhan saja dulu. Bukan yang kita mau. Karena Abraham berjalan pergi ke tanah Kanaan dari Ur Kasdim, kota yang indah dan luar biasa yang ada waterfront dia. Dan dia berjalan dan masuk ke daerah tanah Kanaan dan cukup satu daerah yang hutan belantara, primitif dan menakutkan. Hanya satu sahaja yang luar biasa di tanah Kanaan. Wanita-wanita di tanah Kanaan itu memang luar biasa. Witchcraftnya, kecantikannya, dan hatinya yang begitu begitu berhantu sekali. Itu warning yang diberikan kepada bangsa Israel sebelum masuk tanah Kanaan. No play-play dengan wanita di tanah Kanaan. Karena memang mereka dipersiapkan untuk counter attack kelahiran Tuhan Yesus kemudian hari. Di sana iblis dari alam roh datang menjelma dan giant pun datang. Giant, di sana ada giant, malaikat kawin dengan manusia, lahirlah manusia perkasa di bumi pada zaman itu. Nah, ini luar biasa. Itu sebabnya tanah Kanaan itu luar biasa. Tetapi Abraham jalan saja, dia tidak perlu gentar karena Allah yang membawa. Dan kita pun sama bahwa Tuhan membawa kita, bawa kita ke sini pergi nine flow. Satu ketika kita cukup, kita paling tinggi sudah dekat dengan surga. Dan kita datang ke sini lagi dan kita akan pergi ke desa Wira. Dan itulah perjalanan kita. Dan
Saya percaya bahwa pekerjaan Tuhan yang dijanjikan oleh Tuhan, yang dinubuatkan oleh banyak sekali orang yang sebelum kita tentang bahwa generasi ini akan melihat pekerjaan Tuhan yang besar. Generasi yang mana? Dan inilah generasi tim Gary di orang ini. Haleluya. Itu generasi kamu yang akan melihat pekerjaan itu. Kami hanyalah, yang veteran hanyalah seperti Yosua dan Kaleb. Untuk ikut serta puaskan hati kami dengan nubuatan yang telah Tuhan berikan pada puluhan tahun yang lalu. Puluhan tahun yang lalu. Dan nubuatan bahwa kita akan membuat satu gereja besar di Bandaraya pun sudah dinubuatkan 30 tahun yang lalu. Tuhan juga nubuatkan kepada saya bahwa saya akan melihat itu juga. Dan juga bahwa generasi ini akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar di negeri ini. Namanya adalah satu kebangunan rohani yang cukup besar dan lama sekali di negeri ini. Itu nubuatan yang datang 30 tahun, 40 tahun yang lalu. Sejak kebangunan rohani di Baklalan dan juga sejak Signs and Wonder pada zaman Agung Bangau. Nah, mungkin ada yang tidak tahu Signs and Wonder itu. Orang melihat api di langit waktu orang berdoa. Beras menjadi tepung. Beras yang satu kong menjadi tepung. Air satu botol menjadi minyak masak. Dan mereka buat kue 200 orang masih cukup. Mereka bawa dari gunung pergi kampung. Kampung itu banyak sekali. Dan mereka buat kue pun tidak habis. Seperti mana di padang gurun. Nah, ini signs and wonder yang telah dilihat zaman-zaman itu. Dan juga orang pergi kebaktian di gunung, mereka diarahkan jangan bawa torchlight. Dan waktu malam mereka balik, mereka bingung macam mana mau jalan di tengah hutan. Dan tiba-tiba pokok kayu di tepi kiri kanan jalan itu bersinar seperti ini. Bab yang panjang tuh. Kan itu pokok getah rupanya, Bang. Dan mereka dapat jalan balik ke kampung. Luar biasa Tuhan. Ada yang nakal ambil kayu. Sekali tengok waktu pagi itu dahan getah sahaja. Nah, luar biasa Tuhan. Dan itu perjalanan kita sampai pada hari ini. Dan kita akan ikut Tuhan saja. Nah, pada hari ini saya membawa kita dalam satu bahagian firman Tuhan. Yaitu doa adalah bekerja dalam alam roh. Doa adalah bekerja dalam alam roh. Kemarin kami pergi meeting daerah dan taklimat dari pusat berkata bahwa BC, SIB ataupun BM 15 tahun yang ke hadapan ini tentang bagaimana untuk melihat keluar. Dan perkara yang pertama mereka letak ialah doa. Dan orang ingat kalau doa itu ya macam mana kalau kita ingat doa itu mesti lipat tangan kan, membingungkan juga. Orang selalu kata begini, orang itu kuat berdoa. Wih, alim betul, luar biasa itu. Rohani sangat. Tetapi tidak juga. Konsep-konsep ini yang membuat kita macam apa? Membuat kita bingung dengan doa. Nah, mari. Doa adalah bekerja dalam alam roh. Karena kita bekerja secara nyata dan juga alam roh. Doa akan bekerja dalam alam roh. Nah, mari saya membuka bagi kita Yakobus 4 ayat 2. Yakobus 4 ayat 2 dan kita baca dari ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, ini nasihat Yakobus, penatua di gereja Yerusalem kepada orang-orang pada zaman dia. Okay? Ternyata pada zaman mereka itu macam mana mau sebut? Banyak hal yang mereka mau. Karena mereka di bawah jajahan orang Rom. Jangan lupa bahwa mereka di bawah jajahan orang Rom. Mereka tidak dapat
bisnes yang top bisnes, okay? Projek yang besar-besar tu tidak dapat karena semua dikonquer oleh orang Rom, kerajaan orang Rom. Dan orang-orang Israel ataupun orang-orang yang di luar itu, mereka hanya dapat yang sub kontrak lah. Nah, di sinilah mereka macam berebut, okay? Berebut. Dan itu nasihat Yakobus dengan mereka, kamu mau sesuatu tetapi kamu tidak dapat. Kamu macam persalahkan si abang kamu, adik kamu kan, karena kamu tidak kompeten, tidak cukup agresif untuk berebut tender, okay? Macam-macam ataupun bisnes, tidak cukup agresif, tidak cukup rajin. Nah, mereka bertengkar dan akhirnya mereka tidak dapat apa-apa. Kata firman Tuhan ini, karena kamu tidak berdoa. Nah, mari pada hari ini kita mengubah pola pikir kita tentang doa. Karena kalau kita sebut tentang doa, macam-macam yang kita pikir. Ada yang pikir berlutut dan lipat tangan, kan? Dan itu bagi separuh itu berdoa. Ya, memang begitulah orang ajar kita waktu kita sekolah minggu. Berbahagialah kamu kalau kamu tidak pernah pergi sekolah minggu. Michael, you pernah pergi sekolah minggu? Tidak? Bagus. Selamat. Karena kami diajar di sekolah minggu mesti lipat tangan itu doa. Kalau tidak lipat tangan tidak sah doa itu. Waktu diajar waktu di sekolah minggu. Tetapi kalau kita lihat di sini lain pula. Yakobus berkata, karena kamu tidak berdoa. Agak lucu juga ayat seperti ini. Kamu tidak dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, kalau orang begini, karena kamu tidak mau kerja itu kamu tidak dapat apa-apa. Orang mau dapat sesuatu dia harus kerja, kan? Karena kamu tidak mau belajar itu tidak pandai. Oh, tidak juga ada orang tidak belajar pandai juga. Tim, saya dengar kamu tidak pernah belajar tapi pandai juga. Betul gak tuh? Saya rasa Cikgu Ros pasti bantah hal ini. Cikgu, budak yang rajin belajar, dialah yang selalu bagus marka dia. Budak yang malas belajar, memang marka tidak bagus. Setuju? So, rajin usaha Usaha tangka kejayaan. Nah, tapi itu secara alam nyata, apa yang kita mau lihat di sini ialah ternyata berdoa juga bekerja. Tetapi di mana? Alam roh. Masih bingung. Tetapi kalau kita lihat perkara-perkara yang ajaib terjadi, ternyata orang bawa dalam doa. Nah, adakah selama ini kita bekerja secara balance dalam roh dan secara alam nyata, physical? Kalau kita hanya alam nyata saja, ya kita akan dapat apa yang kita usahakan yang kita lihat. Tetapi yang tidak lihat tidak pernah datang kepada kita. Okay? Yang tidak kita lihat tidak pernah datang kepada kita. Contoh, ada hal-hal yang sangat mustahil. Kalau kita kerja secara tangan, tidak mungkin kita dapat. Contoh, waktu dunia mula dijadikan, siapa yang dapat membuat dunia? Tidak ada. Siapa yang membuat matahari dan bintang? Tidak ada. Tetapi waktu dikatakan dunia gelap gulita dan roh Allah melayang di atas permukaan air, kata Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Akhirnya lalu berfirmanlah Allah. Nah, ini alam roh. Lalu saya dan saudara akan datang ke alam roh dan berdoa. Lalu bercakaplah kita dalam alam roh. Dalam doa lah kan, kita sebut saja dia doa, tetapi cakap sajalah. Waktu kamu di kereta kah, waktu kamu berlutut kah, waktu kamu baring kah. Lalu bercakaplah kamu tentang perkara-perkara yang sangat tidak mungkin, yang sangat ajaib, yang sangat tidak masuk akal. You cakap saja. Dan satu hari dia akan datang. Lalu berfirmanlah Allah, jadilah langit dan bumi. Lalu jadi.
Nah ini alam roh yang berkata-kata dalam doa dalam alam roh. Nah kalau kamu berdoa berarti kamu sudah bekerja dalam alam-alam yang tidak dapat dilakukan oleh tangan manusia. Oke? Memang baru juga lah bagi kita, tetapi tidak baru juga. Karena orang kuat berdoa, dia berdoa lah kan. Orang itu kuat berdoa, tapi dia berdoa untuk apa? Selalunya kalau orang kata, mari kita berdoa, kita pun bingung. Berdoa untuk apa? Betul kan? Berdoa untuk gereja. Karena orang mau menarik semangat kita untuk berdoa. Berdoa untuk gereja, supaya gereja maju. Tetapi ada di antara kita, dia tidak kisah gereja maju tak maju tidak ada masalah bagi dia. Dia tak akan ikut berdoa. Tetapi ternyata bahwa setiap doa kamu, karena dia bekerja dalam alam roh, setiap apa yang kamu kerja dengan tangan kamu, itu kamu kerja untuk kamu dan keluarga kamu. Amin. Ya, setiap orang macam itu kan. Dan juga setiap kamu berdoa dalam alam roh, berarti kamu bekerja dalam alam roh untuk kamu dan keluarga kamu juga. Kan selama ini kalau kita berdoa untuk orang. Berdoa untuk gereja. Saya pun bingung, berdoa untuk gereja. Ya itu yang orang ajar kita sejak purbakala dan mari kita ubah dia sekarang. Mari kita lihat bahwa berdoa itu bekerja dalam alam roh untuk diri kamu dan keluarga kamu. Amin. Apa yang sangat sukar? Untuk membuat anak kita pandai sekali. Memang sukar sekali. Ada orang pandai di sini, oke. Saya buat anak saya paling pandai. Ding. Magic. Ada? Tak ada. Kita mau anak kita pandai sekali result ujian penggal. Ya ampun, banyak yang gagal. Marah sih. Mau marah salah-salah juga kan. Tetapi mari kita mulai berdoa. Berdoa supaya anak kita pandai. Kerja. Pandai datang sih. Pandai datang? Halo? Pandai itu datang gak? Pandai buat assignment. Yang masih sekolah, ada yang masih sekolah? Supaya angkat tangan dulu. Mau tengok dulu. Masih sekolah. Yang koles. Pandai buat assignment. Itu berdoa kan? Pandai buat assignment. You buka mata kah, you pejam mata, suka hati you lah. You berlutut kah, you baring kah, you bertonggek kah, you jalan di waterfront, sama aja. Pandai buat assignment. Datang sih. Datang. Karena kamu kerja, pastilah datangan. Kalau kamu tidak kerja, tidak ada apa-apa. Karena kamu kerja, ini alam roh. Karena Tuhan bekerja, maka Tuhan berkata, langit dan bumi jadilah, langit dan bumi jadi. Karena ayat itu berkata, to make a story short, satu kali, jadilah langit dan bumi, jadilah. Tapi kita tidak tahu, begitukah? Jangan-jangan langit dan bumi. Karena orang berkata, roh Allah melayang-layang di atas permukaan samudera raya, dalam keadaan gelap gulita. Orang berkata bahwa Tuhan bersiul dan menyanyi. Bersair. Jadilah bumi, oh jadilah langit, bintang manakah? Ya, karena ada penyelidikan seperti itu. Percaya atau tidak, saya sangat-sangat percaya karena roh Allah melayang-layang. Seperti burung. Kalau kamu tengok burung tuh, dia happy. Dia menari-nari di atas permukaan samudera raya, memanggil-manggil supaya bintang cakrawala akan jadi, supaya rumput tanah air jadi. Dan inilah yang kita lihat di dalam waktu penciptaan. Semuanya dalam alam roh. Nah, sekarang kita dipanggil untuk berbahasa profetik, oke? Itu yang kita belajar minggu depan. Kita cakap saja sesuatu, itu doa kamu, berarti kamu bekerja dalam alam roh. Bekerja dalam alam roh apa yang sangat mustahil pada hari ini dan pasti datang. Agak bingung juga karena ini tidak familiar bagi kita dan kita tidak disuruh hidup dalamnya pun.
Tetapi ada orang pada zaman-zaman sekarang sudah tahu kebenaran ini. Mereka mulai hidup dalam bekerja. Berdoa adalah bekerja dalam roh. Itu sebabnya rajin-rajinlah kita berdoa kan. Doa kamu apa? Lalu tanya orang sebelah, you doa apa sebenarnya? Tanya dulu, doa you doa apa? Saya tahu semua kita ini malas berdoa karena kita tidak tahu apa gunanya bahkan. Orang panggil kita berdoa dulu untuk sesuatu, ya untuk apa? Untuk gereja maju kah? Selalunya orang panggil kita berdoa untuk apa? Bingung kan? Hah? Coba orang panggil, mari kita berdoa supaya kita lebih handsome, lebih cantik. Wih, saya nomor 1 datang tuh. Siapa tidak mau kan? Nah, apa yang kita lihat di sini bahwa waktu kamu berdoa, kamu sebenarnya bekerja dalam alam roh. Bekerja. Dan pasti ada hasilnya. Karena kalau kamu kerja pada hari ini, kerja dari hari Senin sampai hari 5, pasti ada hasilnya kan? Amin. Hujung bulan ada gaji. Nah, kalau kamu berdoa, berarti kamu bekerja dalam alam roh, pasti ujung bulan ada hasil. Amin. Ada hasil. Nah, kadang-kala kita tidak paham hal seperti ini, itulah kadang-kadang kita bingung. Bagi kita berdoa itu pertama untuk pastor, kedua untuk orang yang alim, ketiga untuk orang yang sangat rohani, untuk pelayan, pemimpin, ya ampun. Nah, apa yang kita lihat di sini, Yakobus berkata, dia penatua di Yerusalem. Dia tahu hal ini, dia mengerti alam roh, dan dia berkata, banyak-banyak hal yang sukar kita bangsa ini untuk dapat karena kita dijajah oleh orang Rom. Apa kata kita rajinlah kita berdoa, karena hal-hal ini akan mengubah hal-hal yang sangat mustahil menjadi boleh, menjadi mungkin. Okay? Nah, ini yang kita lihat. Nah, mari kita lihat yang pertama. Mari kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, kata firman Tuhan dari Lukas 18 ayat 1. Lukas 18 ayat 1 berkata begini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, ada orang berpikir bahwa orang berdoa itu berlutut, naik kereta dan lepas itu parking kereta di tepi jalan lalu berlutut di tepi jalan karena waktu dia mau berdoa. Ada orang berpikir seperti itu. Memang ada juga orang pikir seperti itu dan ada juga orang buat arahan seperti itu. Tetapi tidak semestinya. Kalau kita lihat di sini, Yesus memberi satu cerita kepada mereka untuk menekankan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Harus selalu berdoa, harus selalu mengucapkan kata-kata positif, kata orang. Mengatakan kata-kata firman Tuhan. Mengatakan sesuatu yang ajaib dan perkara yang baik bagi diri kamu dan keluarga kamu dan bagi gereja kamu dan bagi masyarakat ini. Bagi company kamu. Katakan supaya Tuhan memberkati bos kamu. Dan bos kamu hujung tahun dia memberi bonus 6 bulan. Ada orang berdoa seperti itu. Kata Yakobus, karena kamu tidak berdoa seperti itulah kamu tidak dapat apa-apa. Mulai masuk akal kan? Mulai masuk akal. Saya masih ingat ada orang berdoa. Mereka kerja di sebuah hospital. Mereka letih dengan manajemen mereka. Manajemen mereka betul-betul bias lah. Tapi mereka berdoa supaya Tuhan bertindak. Tuhan bertindak, Tuhan bertindak, Tuhan bertindak, Tuhan bertindak. Satu hari ada hospital paling besar di Semenanjung datang beli hospital mereka. Dengan standard manajemen
international. Tidak ada jalan titik, tidak ada ruang pun manusia akan bias. Karena semuanya diset secara international rule. Tapi mereka sudah berdoa banyak tahun. Tetapi akhirnya berhasil juga kan. Perkara yang mustahil Tuhan senang saja buat. Nah, kita harus berdoa sentiasa berdoa dengan tidak jemu-jemu. Selalu berdoa. Jangan boring. Hari ini berdoa tidak nampak hasil, buat lagi. Hari ini berdoa, besok berdoa tidak nampak hasil, buat juga. Selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Okay? Satu kali saya berdoa untuk rambut saya makin tebal, sampai makin hari makin kurang. Tidak jemu-jemu. Saya kata, buat apa rambut tebal? Tak ada juga fungsinya sekarang kan. Waktu kita muda, belum kawin itu perlu tebal tuh. Tapi sudah kawin, untuk apa lagi? Bahkan botak lebih bagus kan? Botak lebih bagus. Kalau kamu jadi something, yang botak itu lebih menakutkan. Haleluya. Nah, lalu kita harus berdoa dengan yang lain lah. Berdoa supaya Tuhan mengangkat pemimpin-pemimpin pujian kita luar biasa. Saya ini kepo dengan pujian. Saya mau pemimpin pujian saya yang terbaik dalam negeri ini. Yang makin hari makin terbaik lah kan. Percayalah. Jangan berdoa dengan sentiasa, jangan jemu-jemu. Karena Tuhan akan bagi juga. Okay? So apa yang kamu berdoa? Apa yang kamu tidak berdoa? Tidak berdoa ataupun berdoa? Tanya orang sebelah, berdoa atau tidak berdoa? Tengah kamu dengar khotbah, tengah berdoa juga dalam hati kamu. Tuhan, bila pastor mau habis khotbah. Iya betul juga. Tiba-tiba rasa hati saya waktu satu kali saya mau habiskan khotbah, saya kasih habis saja. Tanpa apa-apa, tanpa bawa menyanyi, kan selalunya macam itu bawa nyanyi. Tiba-tiba saya rasa bagus, doa dan amin. Dan doa penutup lagi itu, kebaktian. Karena pengumuman sudah di awal kebaktian kan. Terus doa penutup. Ternyata ada orang yang memang mau cepat-cepat mau keluar. Memang ada urusan penting lah kan. Tiba-tiba ada yang sakit perut rupanya. Banyaklah hal dalam gereja pada hari itu. Dan mungkin ada Tuhan bila pastor mau habis khotbah ini. Masih jauh, masih banyak jam tuh. Tapi tiba-tiba, berarti doa kamu sangat mujarab dan iman kamu sangat luar biasa tuh. Amin. Jangan pula, jangan setiap hari Ahad juga kan. Tuhan biar pastor khotbah sekejap. Jangan pula bila kita mau belajar. Haleluya. Nah, kalau kita rajin bekerja secara tangan, secara nyata, dan mari kita rajin bekerja dalam alam roh, yaitu doa. Cakap saja, amin, cakap. Berat sih, tak berat kan? Tuhan, kita dulu pikir doa itu berat sangat, tetapi akhirnya kita pikir bahwa ya cakap saja, Tuhan tolong kami. Tolong Mak Laika, mana Laika? Ada Mak Laika sini kan? Itu kan? Tolong si Mak Laika. Supaya dia diberkati. Ada orang rajin seperti itu? Tolong si Mandy, supaya Mandy jadi Tokinyo. Sejauh mana kita rajin bekerja dalam alam roh bagi jemaat ini? Ada orang rajin? Saya masih ingat ada satu bapak, dia lihat anak dia semua bodoh-bodoh lah kan, bodoh sekolah, memang nomor konjet. Tapi bapak ini telah dengar satu khotbah bahwa kamu harus berdoa untuk anak. Oke. Bangun pagi dia berdoa, Tuhan bagi anak saya ini pandai sekolah.
Itu saja ayatnya. Sebelum makan, Tuhan bagi anak saya ini pandai sekolah. Dia sebut nama tuh. Lepas itu terima kasih atas makanan. Sebelum tidur, Tuhan bagi anak saya pandai. Waktu dia untuk diberi untuk tutup kebaktian hari Ahad, dia sebut anak saya beri pandai sekolah Tuhan. Baru dia berkata terima kasih, kebaktian pada hari ini sudah selesai. Boring sih, boring. Bukan hanya kita sejak boring dengar dia khotbah, anjing-anjing di kampung kami pun boring dengar dia. Semua cicak, semua semut, semua boring. Tapi tiba-tiba anak dia satu orang itu pandai. Dari tengah kebodohan tiba-tiba pandai. Top student. Terus pergi sekolah di Semenanjung. Nah, rajin-rajinlah kita berdoa. Amin. Rajin-rajinlah kita minta. Minta bagi kamu, diri kamu, minta bagi keluarga kamu, dan minta bagi jemaat ini. Amin. Ada yang berdoa bagi pastor di sini? Ada? Doa apa? Minta apa? Minta pastor kaya. Janganlah kedekut sangat. Mintalah pastor jadi kaya. Macam ini. Saya beritahu. Tuhan, buatlah pastor kaya. Tetapi bukan dari duit gereja. Bagus kan? Dari mana? Dari toke-toke. Toke siapa? Toke-toke lah. Toke apa? Toke Cina. Tapi nanti marah juga. Dari toke-toke saja. Nah, nanti toke-toke akan berkati saya sebagai pastor. Lalu hujung bulan saya boleh bawa semua pergi makan di KFC. Amin. Contoh. Berdoa bagi Mak Roni. Mak Yunis. Panggil kamu siapa? Mak Yunis. Tuhan buatlah Mak Yunis ada duit banyak. Dari mana? Dari langit. Itu lebih bagus kan? Tidak merugikan siapa-siapa. Tetapi Tuhan selalu pakai manusia untuk memberkati manusia. Oke, dari Semenanjung. Banyak duit dia jadi tokenio. Dan hujung bulan dia bawa kita makan di Sugeban. Amin. Setuju? 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 Mr. Tan setuju? Bagus. Lara, kena mak kamu yang akan ada kan? Contoh. Macam si Astroy. Saya perlu bawa you pergi KFC kalau saya tidak tahu nama kamu tuh. Dunstan. Oke. Berkati Dunstan supaya dia banyak duit. Dari mana? Jangan juga dari loteri kan, itu tidak bagus juga. Dari toke. Toke dari mana? Toke dari Semenanjung. Ya ampun. Waktu dia banyak duit, dia jadi toke. Dan dia bawa kita makan di Chicken Heart. Oke? Setuju kan? Setuju? Royston? Setuju kan? Amin. Siapa lagi? Si Debbie RTM kita. Tuhan berkati Debbie RTM. Kan ada dua Debbie sini. Debbie Lion dan Debbie. Kita selalu sebut dia RTM lah kan. Berkati Debbie RTM. Karena macam ini. Kalau kamu sebut Debbie saja. Malaikat yang datang. Dia akan pilih semua Debbie. Debbie mana? Ujung-ujung Debbie di luar gereja tuh. Sekali tokenio tidak dibawa kita sudah. Okay? Berkati Debbie RTM. Supaya ataupun Debbie Lion. Dua-dua. Supaya ada duit. Jadi tokenio. Ujung bulan. Bawa kami makan di ICOM Square. Halo? Boleh ha? Setuju ha? Mesti setuju. Berarti mulai dari hari ini rajin-rajinlah berdoa bagi orang-orang kita kan. Halo? Karena begini. Setiap orang yang berdoa, bekerja dalam alam roh, bagi orang lain dia berdoa dan orang itu diberkati, berarti semua berkat itu mengalir dari jalur hidup dia. Contoh, tuh orang mau memberkati kawan saya, lalu diberilah 1.000 dengan dia, tetapi orang itu tidak beritahu bahwa saya harus beri duit ini kepada kawan saya. Tapi saya betul-betul mau tolong kawan saya itu. Dan orang bagi saya 2.000 ringgit.
Dan karena dari awal saya mau bagi dia 1.000, saya ambil 1.000 dari 2.000 ringgit ini saya bagi dengan kawan saya. Tapi masih juga saya ada 1.000 kan? Nah, kalau kamu berdoa seperti ini, sepertinya kamu jadi saluran air. Orang berkata saluran air itu, kemanapun air itu pergi, saluran itu tetap basah. Dia tidak pernah kering. Okay? Nah itu role dia. Nah biarlah pada hari ini kita jangan jemu-jemu berdoa bagi orang-orang kita juga. Amin. Nah waktu kita berdoa bagi supaya kerajaan bagi dana bagi gereja kita minta 20 juta. Tuhan bagi kami 20 juta supaya ada satu ruang kebaktian gereja yang besar dan kami bawa daerah supaya jadi memberkati gereja-gereja di Kuching ini. Itu doa kita kan? Nah, Tuhan bagi 20 juta untuk buat gereja. So, kita ambillah orang dengan kita sudah. Kita membuka ruang itu supaya orang pun boleh pakai tempat-tempat yang kita ada. Pada waktu dia akan selesai 1,5 tahun kemudian dari sekarang. Okay? Karena sebentar lagi memang akan dibuat. Mungkin bulan depan start sudah. Haleluya. Nah supaya kita jangan jemu-jemu berdoa. Senantiasa berdoa dan jangan jemu-jemu. Karena akan pasti ada hasilnya. Amin. Haleluya. Nah yang terakhir di sini ialah sentiasa berdoa. Tadi tidak jemu-jemu kan? 1 Korintus pasal 14 ayat 15. 1 Korintus 14 ayat 15 berkata, jadi apakah yang harus ku buat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dengan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Nah Paulus dengan gereja Korintus menasehatkan mereka karena mereka itu ada budaya-budaya yang agak aneh dan tidak masuk akal bagi kita pada zaman ini. Tetapi dia mengajar mereka supaya mereka berdoa dan berdoa dalam alam roh dan juga berdoa dengan yang akal budi. Tetapi dia berkata, aku akan selalu berdoa. Nah selalu berdoa, sentiasa berdoa. Ada orang berpikir bahwa Paulus macam mana dia berdoa. Nah ternyata Paulus berkata bahwa aku berbahasa roh lebih banyak daripada semua orang Korintus. Berarti dia berdoa lebih banyak dari orang-orang Korintus lah. Nah macam mana dia berdoa sedangkan dia juga penginjil. Tetapi dia juga kontraktor. Dia pergi ke daerah Korintus di negara itu. Dia pergi secara orang yang bekerja membuat rumah. Dan dia juga missionary. Nah dia sangat sibuk. Dan dia juga berkata bahwa dia sentiasa berdoa. Dia akan berdoa dengan akal budi dan juga berdoa dengan roh. Bahasa roh. Dan dia selalu berdoa. Waktu dia kerja dia berdoa. Waktu dia duduk dia berdoa. Di waktu dia berjalan dia berdoa. Dia berdoa selalu lah. Dia berdoa selalu. Dan sentiasa berdoa. Sentiasa bercakap dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Karena selama ini kita diheret dan diajar bahwa kalau kita mau berdoa. Ya mesti berlutut juga. Ya kalau roh Tuhan suruh kamu berlutut, berlututlah. Tetapi menurut Paulus nih. Dia berkata bahwa dia sentiasa berdoa. Kalau dia berdoa dengan akal budi, dia juga berdoa dengan bahasa roh dia. Dan ini yang kita lihat dari Paulus. Lalu pada hari ini, doa adalah bekerja dalam alam roh. Rajin-rajinlah kamu berdoa. Amin. Halo. Rajin-rajinlah kamu bekerja, kata orang tua kan. Rajin-rajinlah kamu bekerja supaya kamu ada hasil. Rajin-rajinlah kamu berdoa supaya kamu ada hasil, kata Yakobus. Kamu tidak dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Seharusnya bahasanya begini. Kamu tidak dapat apa-apa karena kamu tidak bekerja. Tetapi dia berkata bahwa kamu tidak berdoa. Berdoa yang macam mana? Ya yang perkara-perkara yang luar biasa tadi lah. Karena ada orang pikir bahwa hidup ini, ya hidup inilah. Beginilah saya, beginilah kami sekeluarga.
Apa kata menurut Yakobus bahwa kita berdoa dan itu bahwa kita bekerja dalam alam roh. Bekerja yang hal-hal yang memang sukar dibuat oleh tangan manusia. Amin. Apa yang sangat sukar? Kita berdoa. Doa kata orang dengan kita, dan itu kita tidak paham apa doa-doa. Nah, biarlah pada hari ini kita mengerti tentang kalau kita berdoa, berarti kita bekerja dalam alam roh. Untuk siapa? Untuk diri kita juga. Untuk siapa? Untuk keluarga kita. Untuk siapa? Untuk gereja juga. Untuk kerajaan Allah. Kalau kita sebut gereja, salah juga. Untuk kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Nah, rajin-rajinlah berdoa. Bagi mereka yang kerja di sekolah, di kolej, rajinlah berdoa untuk kolej kamu. Bagi yang di RTM, berapa orang di RTM sini? 1 orang siapa? Wih, berapa? 2. Ini 1 kah? Oh, itu 1 kan? Dobo kalian? Bukan. Radio lah. Oh, bukan juga. Ya. Mana-mana saja, tetapi kita berdoa supaya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Banyak sekali kita pikir bahwa ya beginilah kita, tetapi kita harus rajin-rajin berdoa pada hari ini juga. Nah, haleluya. Karena inilah yang terakhir khotbah saya. Mana pemimpin pujian? Mari saya mau nyanyi yang tadi juga. Saya mau yang tadi. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Kita akan menyembah Tuhan. Bagi ruang bagi kita untuk berdoa. Haleluya. Ada orang berdoa berteriak, ada orang berdoa sunyi-sunyi, mana-mana saja. Yang penting berdoa dalam hati dan juga keluar dari mulut. Tetapi bagus dari mulut lah kan. Karena firman Tuhan berkata, maka berfirmanlah Tuhan. Nah, mulut kita ini keluarkan firman Tuhan, maka jadilah dia. Haleluya. Dan kita menyembah Tuhan dengan nyanyian yang tadi, penyembahan tadi. Haleluya. Kita perlukan Tuhan senantiasa di depan kita. Di setiap waktu. Yes. Seperti yang pastor katakan, tanpa kita berdoa, tanpa kita datang kepada-Nya, kita tidak akan melakukan apa-apa. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat, bahkan seluruh kematianku bisa membalas kesetiaan Jiwa kamu sungguh mulia. jiwa Dan berharga. benar, yes. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh
kasih Yesus pada hari terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sungguh terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami datang di hadirat Tuhan pada hari ini. Kau yang mendengar setiap doa dan seruan kami. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Sungguh besar Yesus. Kami datang terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagi. Terima kasih Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, kau sungguh indah Tuhan, sungguh indah.